لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa alaihissalam ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mudah-mudahan bisa menambahkan motivasi kita untuk semakin taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun jangan lupa untuk sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dikisahkan, ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat di Gunung Tursina, beliau bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajukan beberapa permintaan terkait isi dalam lauh-lauh, yakni kitab Taurat yang diterimanya. Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh itu disebutkan suatu umat yang menjadi umat terbaik yang pernah terlahir ke dunia. Mereka menyuruh sesamanya untuk berbuat kebaikan dan mencegah sesamanya berbuat kemungkaran. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi Musa berkata lagi, "Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh itu disebutkan suatu umat yang menjadi umat terakhir yang diciptakan. Namun mereka adalah umat yang paling dahulu masuk surga. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Nabi Musa berkata lagi, "Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh itu disebutkan suatu umat yang memiliki anak-anak yang sudah menghafal kitab suci mereka, sedangkan umat-umat sebelum itu membaca kitab suci mereka dengan melihat. Apabila kitab itu disingkirkan, mereka tidak dapat membacanya dan tidak mengetahuinya. Engkau juga memberikan mereka daya hafal yang tinggi, yang tidak diberikan kepada umat-umat lainnya. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi Musa berkata lagi, "Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh itu disebutkan suatu umat yang beriman pada kitab suci yang pertama kali diturunkan hingga kitab suci yang terakhir diturunkan. Mereka senantiasa memerangi kesesatan, bahkan mereka juga memerangi makhluk paling pendusta yang bermata satu. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi Musa kemudian berkata lagi, "Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh itu disebutkan suatu umat yang dapat memakan hasil dari zakat yang dikeluarkan oleh sesama mereka, namun tetap diberi pahala yang berlipat-lipat. Engkau mewajibkan zakat itu pada orang-orang kaya di antara mereka dan menyalurkannya kepada orang-orang miskin. Sementara ketika umat-umat lain berzakat, jika diterima maka zakat itu akan dimakan api, dan jika ditolak maka zakat itu akan dimakan hewan buas dan burung-burung. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi Musa berkata lagi, "Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh itu disebutkan suatu umat yang ketika berniat untuk berbuat baik, namun mereka tidak melaksanakan niat tersebut, maka akan tertulis satu kebaikan. Dan jika mereka melaksanakan niat tersebut, maka akan tertulis bagi mereka 10 hingga 700 kali lipat. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi Musa kemudian berkata lagi, "Ya Tuhanku,
Aku melihat di lauh-lauh itu disebutkan mereka suatu umat yang dapat memberikan syafaat sekaligus menerima syafaat. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku. Allah Subhanahu wa taala menjawab, itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar semua itu, Nabi Musa melemparkan lauh-lauh yang dipegangnya sembari berkata, ya Tuhanku, jadikanlah aku salah satu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, betapa beruntungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena telah diistimewakan oleh Allah dari umat yang lainnya. Kisah Nabi Musa ini telah menyadarkan bahwa kita adalah umat terbaik yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Sebagai balasan dari karunia besar ini, setiap muslim yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejatinya harus tunduk dan taat kepada syariatnya dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.